At-Twailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Tata di channel Koman Komen. Komenin komentar kalian. Nah ini guys, lagi dan lagi sosial media dibuat heboh. Ya kali ini terkait sama kepulangan Habib Rizik. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik memang baru beberapa hari ini tiba di Indonesia setelah beliau kurang lebih selama 3 tahun berada di Saudi Arabia. Kedatangan beliau pun disambut ribuan massa, baik itu yang simpatisan ataupun anggota FPI. Di bandara sendiri itu simpatisannya udah banyak banget yang datang. Dan nggak cuma di bandara nih, bahkan di kediaman beliau di Petamburan itu orang-orang udah rame banget nungguin kedatangan Habib Rizik. Akibatnya jalan jadi macet tuh dan banyak menghambat aktivitas orang lain. Nah ini dia nih, selebriti kontroversial Nikita Mirzani pun ikut mengomentari hal tersebut. Dan dia menyindir kerumunan yang ditimbulkan karena kepulangan seorang Habib. Ini ada cuplikan live IG-nya nih dari seorang Nikita Mirzani yang kebetulan diunggah sama akun gosip Lambe Turah. Nikita Mirzani bilang kayak gini, "Setahu gue, nama Habib itu adalah tukang obat. Sekali pulang bikin ulah. Ini manusia udah bikin ulah terus. Ntar bikin lagi demo apa? Demo 712, 717. Kayak begitu diagung-agungkan," kata Nikita dalam video tersebut. Mengetahui video viral dari ibu 3 anak tersebut, beberapa netizen merasa tidak terima dan menuduhnya Nikita Mirzani nih udah menghina Habib Rizik. Netizen bilang kayak begini, "Ya Allah, hati-hati, beliau cucu Nabi. Setidaknya menghargai cucu Nabi. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik," tulis netizen menegur Nikita. "Woi, mulutnya nyablak ya," dilanjut sama netizen yang lain. Ini ada lagi yang ngebalesin, "Itu tabib, Nyai," tulis netizen mengkoreksi Nikita. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai salah satu selebriti yang berani mengungkapkan pendapat secara jujur. Ia bahkan berani mengkritik Ketua DPR RI, Puan Maharani, beberapa waktu lalu. Hampir saja ia dilaporkan para pendukung Puan karena dituduh menghina cucu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, memang sih ya, lo bisa ngomong apa aja di sosial media, lo bisa ngapain aja, tapi ya itu tadi, nanti banyak orang yang nggak suka sama apa yang lo sampein. Ya mungkin ada yang ngedukung, tapi kalau buat saran teman-teman yang lain memang harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media ini untuk mengungkapkan pendapat. Memang kadang-kadang gatel orang ya pengen komentarin A, B, C, D ini itu, tapi satu hal yang pasti kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kita terikat sama undang-undang kayak gitu ya, undang-undang ITE. Bahwasanya ketika nanti apa yang kita sampaikan di sosial media otomatis sudah jadi konsumsi orang banyak. Konsekuensinya adalah bakal banyak yang tersinggung dan lain sebagainya. Jadi
buat teman-teman semuanya, bijaksanalah dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai sosial media yang seharusnya menjadi hal-hal menyenangkan buat kalian malah jadi hal yang menyedihkan. Karena dengan kepulangan beliau ini ya banyaklah terjadi pro kontra di dalam negeri ini. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, whatsoever ya. Yang mendukung semoga istiqomah, yang nggak mendukung juga semoga istiqomah nggak mendukung ya. Tapi gue nggak mau ngebahas itu, gue mau ngebahas tentang video Instastory yang viral itu dari seorang artis Indonesia namanya Nikita Mirzani alias Nyai Nikmir, Nyai. Jadi dia ini bikin Instastory terus ya nyinggung-nyinggung gitu deh intinya, nyinggung-nyinggung kepulangan Habib Rizik. Nah, Habib itu udah tukang sekalinya pulang, bikin ulah. Ini manusia udah bikin ulah terus. Kita bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Kayak begitu diagung-agungkan. Screenshot. Setahu gue, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Karena Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Nah, otomatis dari video Instastory ini kan menimbulkan pro kontra ya kan. Coba nih kita lihat apa sih komentar warganet terkait video Instastory-nya Nikita Mirzani. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Kalau lo suka, lo boleh komen. Kalau lo nggak suka juga lo boleh komen. Terima kasih udah nonton komen-komen. Jangan lupa di like, di subscribe, terus dibagiin ke temen lo ya kalau lo suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terbuka nggak soal Sunda Empire itu seperti apa sih sebenarnya? Saya kira terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Dari misi daripada Sunda Empire termasuk pada posisi saya selaku bagian di sana, tidak ada yang ditutupin. Kami buka semuanya bahwa prinsip poin dunia ini harus ditata kembali dan harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita, naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi,
tidak ada salahnya nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan didukung. Kalau salah, kamu didukung, tenggelam kamu. Sama.